larangan membela pengkhianat. Akhir-akhir ini kita menyaksikan makin maraknya pengkhianatan oleh banyak pihak, termasuk para pejabat lembaga-lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan bisnis. Pengkhianatan itu dalam berbagai bentuk, antara lain kesewenang-wenangan, ketidakadilan, penyelewengan dana publik, atau penyelewengan dana warisan. Itu juga pengkhianatan. Pengkhianatan juga bisa berupa ingkar janji dan tidak melaksanakan tugas yang dipercayakan. Maraknya pengkhianatan ini diperparah dengan adanya pembelaan-pembelaan oleh pihak-pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya pengkhianatan itu. Jadi justru belakangan ini marak orang yang berkhianat itu dibela, dipuji telah melaksanakan tugas dengan baik dan sebagainya, padahal tidak melaksanakan. Tidak adil, tetapi dipuji-puji sebagai orang yang adil dan sebagainya. Nah, kenapa ada pembela itu? Macam-macam orientasinya. Bisa karena orang yang membela itu karena dibayar. Ya, jadi membela yang membayar. Bisa juga yang membela pengkhianat itu karena ketakutan, karena diancam. Karena diancam akan dimasukkan penjara kalau tidak mendukung, maka orang itu merasa terpaksa membelanya. Nah, apakah membela pengkhianat itu karena keuntungan duit atau karena ketakutan? Itu tidak boleh. Orang-orang semacam itu melakukan pembelaan terhadap pengkhianatan itu dalam bentuk narasi yang masif belakangan ini, terutama di media sosial, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah pengkhianatan itu tidak ada. Dan bahkan justru orang yang mengkritik terhadap pengkhianat itu dicari-cari kesalahannya, cari pasal hukum yang bisa orang itu dipenjarakan. Nah, itu berarti penyelewengan terhadap aturan yang Allah tentukan atau yang disetujui oleh masyarakat. Fenomena sosial semacam ini sebenarnya sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW 14,5 abad yang lalu. Rasulullah mengatakan, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun. Nanti akan tiba masanya kepada manusia beberapa tahun pengkhianatan. Gejalanya apa? Yusaddiqu fihal kadhib wa yukadzabu fihas shadiq. Pembohong dianggap jujur, orang jujur dianggap pembohong. Jadi dibalik-balik. Wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawwanu fihal amin. Orang yang berkhianat dikasih tugas. Orang yang berkhianat dikasih tugas, itu kan ada orang-orang yang berpotensi berkhianat. Berkhianat itu kan antara lain tidak melaksanakan tugas. Nah, kalau ada orang tidak mempunyai kompetensi sama sekali, diangkat menjadi pejabat yang harus melaksanakan tugas-tugas teknis yang dia tidak mengerti, maka potensinya orang itu akan menjadi pengkhianat. Nah, itu banyak sekarang ini orang-orang yang tidak punya kompetensi tapi dikasih tugas. Oh, ini kan orang-orang semacam teman-teman kita yang di PPM itu bisa heran. PPM atau lembaga-lembaga pendidikan semacam itu kan mendidik orang-orang supaya bisa perform, bisa melaksanakan tugas dengan baik. Bagaimana caranya? Sehingga dengan melaksanakan tugas dengan baik itu, maka orang-orang itu nanti ketika diangkat menjadi eksekutif atau apapun, dia bisa melaksanakan tugas dengan baik. Ternyata yang diangkat menjadi pejabat-pejabat itu orang-orang yang tidak pernah latihan, yang tidak pernah belajar, tapi diangkat. Maka potensinya orang semacam itu
menjadi pengkhianat. Nah, pada saat seperti itu, orang yang berkhianat malah diberi tugas. Diberi tugas artinya diberi amanah. Tapi orang yang menjaga amanah tidak diberi tugas, dianggap sebagai pengkhianat. Wayantiqu fihar rawaibidah. Ini ada kata baru bagi para sahabat. Rasulullah mengatakan ada orang ruwaibidah yang suka ngomong. Para sahabat tidak tahu kosakata apa itu. Wa ma ruwaibidah. Ruwaibidah itu apa Rasulullah? Ar-rajul tafih fi amril ammah. Orang yang tidak ngerti apa-apa tetapi banyak ngomong tentang kepentingan umum. Nggak tahu tata negara tapi ngomong tentang kenegaraan. Nggak tahu tentang hukum, ngomong tentang hukum dan sebagainya. Itu sekarang ini kan marak sekali. Jadi pokoknya yang penting pintar ngomong. Kalau dia diajak berdebat, maka lawan debatnya itu dipotong-potong, dia baru ngomong 1-2 patah kata, dipotong. Banter-banteran ngomong, cepet-cepetan, sampai orang itu tidak bisa mengemukakan idenya. Supaya idenya orang yang benar itu justru tidak didengarkan oleh orang lain, tapi idenya dia yang didengar. Atau paling tidak, meskipun idenya dia tidak ditangkap, tetapi ide orang yang benar itu tidak akan bisa ditangkap. Nah, itu sudah ditebak, sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW pada zaman beliau masih hidup. Gejala maraknya pengkhianatan bisa kita lihat pada kenyataan bahwa banyak jabatan diserahkan kepada orang-orang yang tidak memiliki kompetensi di bidangnya, sehingga kecil kemungkinan mereka bisa melaksanakan amanah atau tugas yang dipercayakan kepada mereka. Rasulullah menjawab pertanyaan seorang badui. Pertanyaannya itu tentang hari kiamat. Kemudian ada di bagian akhir Rasulullah mengatakan bahwa suatu saat akan datang masa di mana amanah itu tidak dilaksanakan. Amanah itu disia-siakan. Istilah bahasa Arabnya idho'ah. Disia-siakan artinya tidak dilaksanakan. Terus Rasulullah mengatakan kalau suatu amanah disia-siakan, maka tunggulah saat kehancuran. Lalu orang itu bertanya, bagaimana orang menyia-nyiakan amanah? Rasulullah menjawab, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah. Kalau suatu urusan diserahkan kepada orang yang tidak mempunyai keahlian di bidang itu, maka tunggulah kehancuran. Nah, sekarang ini banyak kan, misalnya ada perusahaan yang canggih, ya, misalnya perusahaan itu bergerak di bidang pemetaan lahan di mana di bawah tanah itu ada minyak. Kemudian bagaimana mensurveinya, kemudian bagaimana mengeksploitasinya, terus melihat potensinya, apakah di bawah itu ada kandungan minyak atau gasnya. Nah, itu banyak hal-hal teknis yang perlu diketahui. Nanti kalau itu ketahuan bahwa daerah ini berpotensi memproduksi minyak, terus itu dijual kepada investor supaya investor itu mau menggali atau mengambil atau mencari tahu apakah betul-betul di situ ada minyaknya, dan kalau ada silakan ambil, nanti bagi hasil. Nah, itu keuntungan perusahaan semacam itu besar sekali. Karena keuntungan itu besar, maka direksinya dan komisarisnya itu mendapatkan imbalan yang besar. Imbalan yang lebih besar bukan dari gaji. Gaji paling 100-200 juta per bulan. Tapi tunjangannya itu bisa miliaran per bulan. Nah, itu banyak tugas-tugas semacam itu diserahkan kepada orang yang nggak tahu apa-apa.
Orang itu tidak tahu apa-apa, dia hanya bisa menyanyi-nyanyi saja, tiba-tiba dia dikasih jabatan seperti itu. Ya memang jabatan itu kalau misalnya sebagai komisaris itu tidak ada pekerjaan teknis yang harus dilaksanakan sendiri. Tetapi kalau komisaris itu kan harus menyetujui atau tidak menyetujui apa yang direncanakan oleh direksi. Nah, direksi itulah yang mempelajari seluk-beluknya. Kemudian dari hasil itu dituangkan dalam proposal bahwa kita akan mengembangkan proyek ini. Nah, tapi komisaris kan bisa mengatakan jangan, dan sebaliknya. Nah, oleh karena itu, meskipun pekerjaan sehari-hari tidak banyak, tapi penghasilannya besar sekali, itu tetap membutuhkan kompetensi. Kalau orang yang tidak punya kompetensi ditugasi di situ, maka potensinya dia akan menjadi pengkhianat. Dan jumlah tugas yang diamanahkan kepada orang-orang semacam itu banyak sekali. Ya. Maraknya pengkhianatan semacam ini akan selalu ada pada zaman kapanpun. Karena pengkhianat memang tidak menyadari bahwa Allah selalu mengawasi tindak tanduk mereka. Mereka tidak mengimani Allah. Ya, buktinya mereka itu tidak sholat. Kalau mereka itu meyakini bahwa Allah menugasi dan Allah mengamati dan Allah akan membalas apakah orang itu melaksanakan tugas atau tidak, maka mereka akan melaksanakan amanah itu. Nah, orang yang tidak mengimani Allah semacam itu, ya mereka merasa nggak ada hambatan untuk berkhianat. Ya. Jadi pengkhianatan itu akan selalu ada. Cuma suatu saat akan marak sekali, tapi saat yang lain berkurang. Tapi tetap selalu banyak terjadi. Allah berfirman, "Wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum." Coba perhatikan firman Allah. Kamu tiada henti-hentinya atau kamu senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak betul-betul beriman. Tidak betul-betul beriman itu termasuk orang kafir, orang musyrik, dan orang yang mengaku iman tapi munafik. Itu berarti tidak beriman juga. Ya. Jadi Allah mengatakan kamu akan selalu, akan senantiasa dan tiada henti-hentinya melihat pengkhianat di antara mereka, illa qalilan minhum, kecuali sedikit saja di antara mereka. Jadi yang berpotensi berkhianat justru lebih besar, lebih banyak jumlahnya dibanding dengan orang yang menjaga amanah. Para pengkhianat itu tidak layak dibela. Karena pengkhianatan merupakan dosa besar dan bahkan pengkhianatan itu menyebabkan pelakunya menjadi munafik. Ya, masih ingat salah satu tanda orang munafik itu ketika diberi kepercayaan dia berkhianat. Nah, pelakunya itu dosa besar dan bahkan menjadi munafik, maka pelakunya itu akan diancam dimasukkan ke dalam neraka. Nah, orang yang membela pengkhianat sama dengan rela terhadap pengkhianatan orang yang dibela, dan dengan demikian orang yang membela itu ikut menjadi munafik dan ikut berdosa besar. Ya, jadi kalau ada orang berbuat dosa, kita harus menegurnya. Kalau kita tidak menegur, kita menyingkir. Kalau kita tidak menyingkir, sama dengan kita rela dia melakukan itu. Kalau kita rela orang lain itu melakukan pelanggaran, maka kita menanggung dosa yang sama besarnya dengan pelakunya. Rasulullah menengarai tanda-tanda kemunafikan ada 4. Ya. Ada hadis yang menyebutkan 3, tapi ada hadis yang menyebutkan 4. Di sini saya pilih hadis yang menyebutkan 4. Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Ada 4 hal yang kalau 4 hal itu terkumpul jadi satu pada seseorang, maka orang itu murni munafik. Waduh, munafik kok murni? Betul-betul munafik. Wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq. Kalau ada seseorang
pada dia ada indikasi sebagian, ya, salah satu, dua, atau tiga dari 4 tanda kemunafikan tadi, berarti dia sebagian munafik atau partly hypocrite. Ya. Kalau dia mau menghilangkan kemunafikan, dia harus menghilangkan tanda-tanda itu dari dirinya. Apa itu 4? 4 hal yang menjadi tanda kemunafikan. Nomor 1 adalah idza tumina khana. Ketika dia diberi amanat, dia berkhianat. Wa idza haddatsa kadzaba. Ketika dia berbicara, dia bohong. Wa idza ahada ghadar. Kalau dia berjanji, dia mengingkari. Dan satu lagi, ini yang tambahan dibanding hadis yang menyebut 3. Wa idza khasama fajara. Ketika dia berbantah-bantahan, dia curang. Nah, ini kita akan sering melihat itu di medsos, gitu, di YouTube, video YouTube, suka berbantah-bantahan, itu berbantah-bantahnya itu dengan curang. Jika dikatakan bahwa seorang yang berkhianat akan menjadi munafik, maka itu berarti bahwa khianat dan iman tidak bisa bergabung. Khianat dan iman tidak bisa bergabung, karena khianat itu sama dengan kemunafikan. Orang munafik itu berarti tidak beriman. Ya. Jadi tidak mungkin khianat dan iman bergabung di hati seseorang. Artinya begitu seseorang berkhianat, dia berarti sudah keluar dari keimanan, dan orang yang tidak melaksanakan amanah sama dengan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahda lahu. Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak melaksanakan amanah. Jadi orang yang tidak melaksanakan amanah berarti tidak ada keimanan. Dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Hati-hati ya, kalau kita janji harus kita tepati. Nah, termasuk kita ini kan janji nih, setiap hari Rabu jam 6:30 kita mesti pengajian. Nah, ini kan janji. Jadi, kalau tiba-tiba misalnya saya tidak hadir, berarti saya mengingkari janji. Nah, baik pengajian itu dengan Zoom atau menjanjikan di masjid atau dimanapun, padahal kita tuh seringkali mendapatkan misalnya dosen sudah terjadwal tapi dia tidak datang, dia mengingkari amanah. Seorang ustadz sudah ditunggu, tiba-tiba dia tidak hadir tanpa pemberitahuan, itu berarti dia berkhianat, mengingkari janji. Oleh karena itu kita mesti hati-hati. Kalau kita berjanji harus kita tepati. Kalau ada tanda-tanda tidak akan bisa melaksanakan, cepat-cepat memberitahu supaya janji itu untuk sementara dihapus. Ya. Nah, seperti kalau kita ini kebetulan berhalangan, seperti Rabu yang lalu, ya, sehari atau 2 hari sebelumnya sudah ada pemberitahuan supaya janji itu untuk sementara dihapus ya. Dengan begitu, tidak adanya pengajian pada saat itu tidak berarti adanya siapapun yang berkhianat. Oleh karena itu, demi keselamatan kita, orang-orang yang beriman, Allah secara tegas melarang kita berdebat dalam rangka membela para pengkhianat. Tidak boleh kita berdebat membela orang berkhianat. Wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum. Kamu jangan berdebat dalam rangka membela orang-orang yang berkhianat. Kenapa? Innallaha la yuhibbu man kana khawanan atsima. Sungguh Allah tidak suka kepada orang yang suka berkhianat dan suka berbuat dosa. Jadi larangannya ini larangan keras. Diyakinkan bahwa larangan ini bertentangan dengan kesukaan Allah. Padahal kita ini kan ingin mendapatkan ridho Allah. Kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah, kita mengharapkan Allah senang pada kita. Kalau ada orang berkhianat, Allah tidak suka pada pengkhianatan, maka begitu orang berkhianat,
dia tidak akan mendapatkan ridho dari Allah. Kalaupun ada orang yang membela para pengkhianat, entah karena dia menerima bayaran atau karena ketakutan, pembelaan itu tidak akan ada manfaatnya, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang yang dibela. Karena sudah jelas pengkhianatan itu pasti akan masuk surga. Di dunia mungkin ada orang yang bisa membela dengan perdebatan itu, tapi di akhirat nggak akan ada bisa. Allah mengungkapkan di dalam Al-Quran, ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya. Itulah mereka yang kamu berdebat dalam rangka membela orang-orang berkhianat itu ketika kalian hidup di dunia. Nanti di akhirat siapa yang akan membela? Fama yujadilullah ankum yaumal qiyamah. Siapa yang bisa atau mempunyai kesempatan membela orang-orang yang berkhianat di akhirat? Nggak ada. Jadi udahlah, orang yang berkhianat biarin aja, kita nggak usah bela-belain gitu. Amma yakunu alaihim wakila, atau adakah wakil yang bisa melindungi mereka? Nggak ada. Jadi orang pengkhianat itu tempatnya neraka dan tidak akan ada siapapun yang bisa membela atau menolongnya. Ya udah, biarin aja pengkhianat itu. Allah juga menjanjikan bahwa kebenaran pasti akan datang sebagai pemenang, dan yang batil termasuk pengkhianatan pasti akan hancur, ya, karena kita ini semua senang yang benar, senang yang jujur. Kita tidak suka dibohongin, bahkan orang yang suka bohong pun tidak mau dibohongin. Begitu pula pengkhianat juga tidak mau dikhianati, ya. Karena di dalam hati setiap orang itu ada kejujuran, ada faktor-faktor kebenaran yang diakui di dalam diri seseorang. Kalau ada orang itu berkhianat atau bohong atau mengingkari janji, sebenarnya orang itu sedang mengingkari karakter dirinya sendiri. Kebenaran pasti akan muncul. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Katakan, yang hak pasti akan datang dan yang batil pasti akan hancur. Innal batila kana zahuqa. Karena semua yang batil itu pasti akan hancur. Mohon maaf, itu teksnya terulang ya, karena mouse-nya itu ketika diklik sekali dia munculnya 2 kali. Jadi itu ada pengulangan. Kemudian Allah akan menghancurkan pengkhianatan karena Allah tidak meridhoi praktek pengkhianatan yang bisa merugikan orang lain. Jadi khianat itu merugikan diri seseorang, pengkhianat itu sendiri, dan sekaligus juga merugikan orang lain. Jumlah orang yang dirugikan itu bisa relatif sedikit atau bisa banyak. Kalau yang dikhianati itu 1 orang dalam perjanjian bisnis misalnya, yang dirugikan 1 orang. Tapi kalau yang dikhianati itu orang seluruh Indonesia, berapa ratus juta itu dosanya. Karena dia mengkhianati ratusan juta orang. Nah, jumlah orang yang dirugikan itu relatif bisa sedikit, bisa banyak, dan pasti akan menimpa dirinya sendiri karena begitu seseorang itu berkhianat, maka dia tidak akan lagi dipercaya oleh orang lain. Ya, sekali lancung, maka dia akan tidak dipercaya selama-lamanya. Jadi betapa rugi orang yang berkhianat itu, sebenarnya dia mempersulit kehidupannya sendiri. Nah, kita tidak usah menyebut nama, tapi kita karena keadaannya marak sekarang ini, kita bisa melihatlah, ya, kita bisa melihat mana orang-orang yang berkhianat, kemudian apakah orang-orang itu masih bisa mempercayai orang semacam itu. Wa anallaha la yahdi kaidal khainin. Allah tidak meridhoi tipu daya orang yang berkhianat. Sebenarnya pengkhianat itu akan merugikan diri sendiri karena sekali dia ketahuan telah berkhianat, maka orang lain tidak akan lagi mempercayainya. Dengan demikian, dia akan mengalami berbagai kesulitan dalam hidup bermasyarakat.
Karena setiap anggota masyarakat tidak suka dikhianati oleh siapapun. Bahkan seorang pengkhianat pun tidak suka dikhianati oleh orang lain. Oleh karena itu Allah melarang keras siapapun berkhianat. Allah wanti-wanti, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul. Hai orang yang beriman, janganlah kalian itu mengkhianati Allah dan Rasul. Mengkhianati Allah dan Rasul itu salah satu contohnya tadi, kita ditugasi oleh Allah untuk sholat 5 kali sehari. Kalau ada orang tidak melaksanakan tugas itu yang dipercayakan oleh Allah kepada kita, maka berarti orang itu sedang berkhianat kepada Allah. Wa takhunu amanatikum, dan kalian jangan mengkhianati amanat dirimu sendiri. Amanat diri sendiri itu antara lain gini, bahwa kita ini kan ditugasi oleh Allah untuk menjaga keselamatan diri kita sendiri. Kapan Allah memberi tugas? Masya Allah, kita itu kan diberi insting misalnya. Diberi insting untuk menghindari bahaya-bahaya. Begitu ada sesuatu bahaya yang mengancam, kita akan merasa takut. Nah, takut itu kan perintah dari Allah. Hindari itu. Hindari itu. Jadi Allah itu memberi pesan-pesan kepada kita, itu ada dalam bentuk kata-kata, ada dalam bentuk semacam emosi, kemudian semacam intuisi dan sebagainya. Nah, kita itu ditugasi oleh Allah untuk menjaga keselamatan kita sendiri, keselamatan kita di dunia dan keselamatan kita di akhirat. Kalau ada orang tidak mau melaksanakan sholat, itu sama dengan dia membiarkan dirinya celaka ketika nanti di akhirat. Nah, orang yang tidak sholat, itu berarti dia mengkhianati diri sendiri. Wa antum ta'lamun, padahal kalian itu mengetahui hal itu. Ya. Oleh karena itu, kita ingat pesan dari Allah, jangan pernah kita berkhianat baik kepada orang lain maupun pada diri sendiri. Karena melaksanakan amanah sangat penting untuk kehidupan bermasyarakat, Allah menganjurkan agar kita selalu melaksanakan amanah itu dengan baik, melaksanakan tugas yang diamanatkan kepada kita dengan baik. Sebaliknya, Allah melarang kita berkhianat. Kalaupun ada orang berkhianat kepada kita, boleh nggak kita membalas khianat itu dengan khianat? Jadi kalau kita dikhianati orang, wah, aku khianati balik. Kita ditipu oleh orang, kita tipu balik. Boleh nggak? Allah melarang. Allah melarang kita berkhianat, meskipun khianat itu sebagai pembalasan terhadap orang yang berkhianat. Jadi melaksanakan amanah itu merupakan perintah yang pelaksanaannya tidak boleh ditawar. Nah, alasannya apapun, meskipun kita dikhianati oleh orang, kita tidak boleh membalas dengan cara berkhianat kembali. Rasulullah bersabda, adil amanata ila mani tamanaka. Laksanakanlah amanah, laksanakan tugas yang dipercayakan kepadamu ketika kepada orang yang memberi amanah kepada kamu. Amanah apapun. Ya. Wala takhun man khonak. Kamu jangan mengkhianati orang yang berkhianat kepadamu. Ya, artinya tidak boleh membalas orang yang berkhianat dengan cara berkhianat. Karena begitu kita membalas dengan khianat, kita sendiri terjebak. Allah berjanji akan memasukkan surga orang-orang yang menjaga amanah mereka dengan selalu melaksanakan tugas apapun yang telah dipercayakan kepada mereka. Allah menjanjikannya begini, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang menjaga amanah dan janji mereka. Walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang menjaga pelaksanaan sholat mereka. Ulaika humul warithun, mereka akan mendapatkan warisan. Warisan apa? Alladzina yarithunal firdaus, yaitu mereka akan mendapatkan warisan firdaus. Firdaus itu menurut Rasulullah adalah satu daerah di surga yang paling tengah dan paling tinggi, dan itu adalah tempat yang paling nyaman. Namanya
Firdaus. Suka kalau orang Barat menjamakkannya menjadi paradise. Firdaus zamannya Farodis. Kemudian orang Inggris menyebutnya paradise. Terus kalau kita menyebutnya paradiso. Sebenarnya ini diambil dari satu area di surga yang paling tengah, yang paling tinggi, yang paling nyaman hidupnya, fasilitasnya paling lengkap. Hum fiha khalidun. Mereka akan kekal di sana. Jadi mari kita kuatkan komitmen kita. Kalau kita mendapatkan amanah apapun, sekecil apapun, kita laksanakan dengan baik. Mulai dari amanah yang ditugaskan pada diri kita sendiri oleh kita sendiri. Ya. Misalnya kita menjaga keselamatan diri kita, itu amanah. Kemudian kita menjaga keselamatan keluarga, selamat dari bencana, selamat dari neraka dan sebagainya, itu dipercayakan pada kita. Maka kita jaga amanah itu, kita laksanakan dengan baik. Kalau kita mau melaksanakan amanah dengan baik, mudah-mudahan kita mendapatkan surga yang posisinya paling nyaman, yaitu di Firdaus. Ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa pengkhianatan itu makin marak belakangan ini. Pembohong dipercaya dan orang jujur disingkirkan. Pengkhianatan itu ditandai dengan pemberian jabatan kepada orang yang tidak berkompeten. Pengkhianatan bertentangan dengan keimanan dan bisa menyebabkan kemunafikan. Orang mukmin dilarang membela para pengkhianat. Dan orang yang melaksanakan amanah dengan baik dijanjikan oleh Allah akan masuk surga. Semoga Allah membersihkan hati kita dari pengkhianatan dan menjauhkan pengkhianat dari kita. Amin.